Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah Al-An'am ayat 13 sampai dengan ayat ke-14, di mana di dalam ayat yang ke-13 yang diawali dengan kata walahu. Perhatikan ayat yang ke-13, walahu ma sakana. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan miliknya segala yang ada pada malam dan siang hari. Wa huwas samiul alim, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 13. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi jika Allah yang menciptakan dan memiliki langit dan bumi serta mengatur perjalanan dan peredarannya yang melahirkan malam dan siang, maka malam dan siang pun adalah di bawah kekuasaan dan kepemilikan Allah. Allah adalah pemilik apa-apa yang berada di bumi, di langit, dan apa-apa yang berada di antara bumi dan langit. Semua planet-planet, semua benda-benda zagat raya itu beredar dengan orbitnya masing-masing. Di dalam peredaran tersebut maka akan melahirkan siang dan malam. Peredaran tersebut tentu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beredarnya matahari dan rembulan, maka itu adalah salah satu contoh terjadinya siang dan malam. Jika demikian, maka siang dan malam juga termasuk berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena segala sesuatu tidak dapat terlepas atau melepaskan diri dari waktu dan tempat, maka segala rincian yang terjadi pada setiap waktu dan tempat pastilah di bawah kekuasaan Allah pula. Jika demikian, pasti pula Dia mengetahui segala rincian itu. Allah Maha mengetahui segala rincian yang terjadi, rincian tentang peredaran benda-benda angkasa, rincian tentang siang dan malam, rincian tentang makhluk-makhluknya. Allah itu maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian marilah sama-sama kita perhatikan Al-An'am ayat ke-13. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan walahu ta'ala, dan miliknya. Maksudnya dan miliknya Allah yang maha tinggi. Masakana, apa-apa yang ada. Sakana itu sebetulnya artinya adalah diam. Milik Allah apa-apa yang ada, apa-apa yang diam, tidak bergerak. Halla fil laili wan nahar, yang masuk di dalam waktu malam dan siang. Ai kulla syai'in, maksudnya segala sesuatu. Bahwa maka dia Allah Rabbuhu adalah Tuhannya, Tuhan segala sesuatu. Wa khaliquhu, dan pencipta segala sesuatu. Wa malikuhu, dan Allah juga yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di malam hari, segala sesuatu yang ada yang terjadi di siang hari, Allah lah Tuhannya, Allah lah penciptanya, dan Allah lah pemiliknya. Wa huwa as-sami'u, dan dia Allah yang maha mendengar, lima yuqalu, bagi apa-apa yang dikatakan, bagi apa-apa yang dikemukakan. Allah itu maha mendengar setiap makhluknya, setiap perkataan makhluknya Allah itu maha mendengar. Bahkan perkataan manusia yang berada di dalam hatinya saja Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu. Orang lain boleh tidak bisa mendengar perkataan seseorang, akan tetapi Allah maha mendengar. Lima yuqalu, bagi apa-apa yang dikatakan. Wa huwa al-alim, dan Allah juga maha mengetahui. Bima yaf'alu, dengan apa-apa yang dikerjakan. Apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya Allah maha mengetahui. Apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik tampak ataupun tidak, pasti Allah mengetahui. Semut yang sangat kecil yang hitam berjalan di tengah malam di atas batu yang hitam, Allah juga maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan ayat walahu ma sakana, dan miliknya, maksudnya miliknya Allah. Walahu, lamnya itu milik. Walahu, dan miliknya Allah, sakana, segala yang ada, segala yang diam, tidak bergerak. Sekali lagi, sakana itu memang artinya adalah sesuatu yang diam. Sukun itu kan berhenti, mati. Ya, kalau ilmu tajwid kan ada sukun, mati. Mati itu kan diam, tidak bergerak. Tapi ada penterjemah mengemukakan dan miliknya segala yang ada. Sedangkan ada juga penterjemah yang lain menerjemahkan ayat ini
dan miliknya segala yang diam, tidak bergerak, sesuai dengan kata-kata sakana. Perhatikan kata-kata sakana. Sakana, sementara ulama memahami kata sakana ini diterjemahkan dengan yang ada, dalam arti yang diam, tidak bergerak. Arti yang diam menurut penganut pendapat ini disebut secara khusus. Allah menyebutnya dengan kata-kata sakana, bukan dengan yang lain. Kata sakana disebut secara khusus karena apa yang dicakup oleh yang diam lebih banyak daripada yang dicakup oleh yang bergerak. Benda mati lebih banyak daripada benda hidup. Ya gitu kan Pak Emang. Pasir berapa triliun butir, babatuan, ya. Jadi benda-benda yang diam itu lebih banyak tinimbang benda-benda yang bergerak. Ada makhluk yang bergerak dan ada pula yang tidak. Yang bergerak pasti akan berhenti gerakannya. Dan ketika itu ia akan masuk dalam kelompok yang diam, yakni tidak bergerak. Karena itu yang diam tidak bergerak lebih dominan dan lebih banyak daripada yang bergerak. Itulah alasan mengapa sakana ada yang menerjemahkan diam tidak bergerak. Sesuatu yang bergerak pasti akan diam. Kita ini bergerak, satu ketika pasti akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, tidak bergerak, diam. Mau diapain juga, namanya orang mati. Diam aja udah. Masukin ke liang lahat, diam aja udah. Dibungkus kain kapan, diam aja udah. Maka ketika itulah dia masuk ke dalam kelompok yang diam, tidak bergerak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang diam, maka tentu lebih lagi yang bergerak. Bukankah salah satu cara untuk bersembunyi adalah diam tidak bergerak? Kan gitu ya. Kita sembunyi, diem nyompot aja di pojok, nggak berani bergerak karena takut ketahuan. Gitu. Jadi yang diam saja Allah Maha mengetahui, apalagi yang bergerak. Yang tersembunyi diam saja Allah Maha mengetahui, apalagi yang bergerak. Atas dasar itu menyebut yang diam tidak bergerak dan tidak perlu menyebut yang bergerak. Demikian pandangan sementara ulama. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan ini walau dapat dimengerti dan cukup beralasan, namun memahami kata sakana dalam arti ada, yakni makhluk yang wujud, jauh lebih baik daripada memahaminya dalam arti yang diam. Karena yang ada mencakup yang diam, tidak bergerak maupun yang bergerak. Jadi itu alasannya. Kalau penterjemah mengemukakan kata-kata sakana, walahu masakana milik Allah apa-apa yang ada. Alasannya
Benda itu bergerak ataupun tidak bergerak, diam ataupun tidak diam, sembunyi ataupun tidak sembunyi, adalah semuanya milik Allah. Makanya dikemukakan bahwa sakana itu diterjemahkan dengan kata-kata ada adalah lebih baik tinimbang sakana itu diartikan dengan kata-kata diam tidak bergerak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-An'am ayat ke-14 Allah kemukakan kul aghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yud'imu wa la yud'amu. Katakanlah, apakah selain Allah wajar aku jadikan pelindung, pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama menyerahkan diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali engkau masuk golongan orang-orang yang musyrik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang ke-14. Tapi memang pembahasannya cukup panjang ayat 14 karena waktu jua, insyaallah tomorrow saja. Besok saja kita bahas. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.